Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, kelas C Ekonomi Syariah, mata kuliah Pengantar Manajemen Bisnis. Kelompok kami akan mempresentasikan tentang dasar-dasar manajemen efektif dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Rosyada. Kelompok kami yakni Rizka Rizkiani, NIM 4121097, saya sendiri Haryana Riksa Zakia, NIM 412113, Muhammad Ade Bagus Syaputra, NIM 4121079. Perkenalkan, nama saya Rizka Rizkiani dengan NIM 4121097. Saya akan menjelaskan pengertian manajemen. Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Manajemen menurut para ahli. Yang pertama, menurut Sen. Sen memberi definisi manajemen sebagai profesi. Yang kedua, menurut Terry. Terry memberi pengertian manajemen yaitu suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang ke dalam tujuan organisasi. Yang ketiga, menurut Luther Gulich, mendefinisikan manajemen sebagai suatu bidang ilmu pengetahuan sains yang berusaha secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja. Keahlian manajerial dibagi menjadi 3 keahlian. Yang pertama, keahlian teknis, technical skill. Yang kedua, keahlian berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat, human relation skill. Yang ketiga, keahlian konseptual, conceptual skill. Selain 3 keahlian tersebut, seorang manajemen juga dituntut untuk memiliki keahlian, yaitu keahlian dalam mengambil keputusan, decision making skill. Yang kedua, keahlian dalam mengelola waktu, team manage skill. Yang ketiga, keahlian dalam manajemen global, global manage skill. Yang keempat, keahlian dalam hal teknologi, technological skill. Metode membentuk departemen tugas. Ada 3 metode. Yang pertama yaitu departemen berfungsi. Jika perusahaan membuat departemen berfungsi, maka perusahaan tersebut mengalokasikan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan fungsi per karyawan. Yang kedua, departemen per produk. Biasanya terdapat di perusahaan yang banyak produknya. Tugas dan tanggung jawab dibagi menurut tipe produk yang dihasilkan. Yang ketiga, departemen per lokasi. Tugas dan tanggung jawab dapat juga berbentuk departemen per lokasi dengan mendirikan kantor regional untuk mengelola daerah geografis yang spesifik. Yang terakhir, departemen per pelanggan. Perusahaan memiliki divisi terpisah sesuai dengan tipe pelanggan. Sebagai contoh, beberapa perusahaan penerbangan memiliki divisi reservasi terpisah untuk secara khusus berfokus pada perjalanan rombongan. Perkenalkan, nama saya Haryana Riksa Zakia, NIM 4121113. Saya akan menjelaskan tentang fungsi manajemen. Ricky W. Griffin mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran atau goals secara efektif dan efisien. Efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sementara efisien berarti bahwa tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal. Fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar yang akan selalu ada dan melekat di dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh seorang manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai suatu tujuan. Walaupun banyak pendapat yang berbeda-beda dalam cara pandang mengenai fungsi manajemen, namun konsep suatu manajemen tetap mengacu pada planning atau perencanaan, organizing atau pengorganisasian, actuating pelaksanaan, controlling pengawasan. Untuk memperoleh hasil secara maksimal, para manajer harus mampu menguasai seluruh fungsi manajemen yang ada. Planning atau perencanaan
dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang tentang hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang, dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan seefektif dan seefisien mungkin. Rencana dibutuhkan untuk memberikan kepada organisasi tujuan-tujuannya dan menetapkan prosedur terbaik untuk pencapaian tujuan-tujuan tersebut. Dengan adanya rencana, maka memungkinkan organisasi bisa memperoleh dan mengikat sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan para anggota organisasi untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang konsisten dengan berbagai tujuan dan prosedur yang ada. Kemajuan dapat terus dipantau dan diukur, sehingga tindakan korektif dapat diambil bila tingkat kemajuan tidak memuaskan. Perencanaan juga memuat beberapa aspek, di antaranya tindakan apa yang harus dilakukan, apa sebabnya tindakan tersebut harus dilakukan, di mana tindakan tersebut dilakukan, kapan tindakan tersebut dilakukan, siapa yang akan melakukan tindakan tersebut, dan bagaimana cara melaksanakan tindakan tersebut. Maka, sebuah perencanaan yang baik sudah seharusnya dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Pembagian perencanaan. Perencanaan dari sudut pandang jenjang manajemen bisa dibagi ke dalam beberapa jenjang. Yang pertama yakni a top level planning atau perencanaan jenjang atas. Perencanaan dalam jenjang ini bersifat strategis. Jenjang atas ini memberikan petunjuk umum, rumusan tujuan, pengambilan keputusan, serta memberikan penunjuk pola penyelesaian dan sifatnya menyeluruh. Top level planning menekankan tujuan jangka panjang organisasi dan tentu saja menjadi tanggung jawab manajemen puncak. Kemudian ada middle level planning, perencanaan jenjang menengah. Jenjang perencanaan menengah sifatnya lebih administratif. Jenjang menengah menyiapkan cara-cara yang akan ditempuh untuk merealisasikan tujuan dari sebuah perencanaan dilaksanakan. Kemudian, low level planning, perencanaan jenjang bawah. Perencanaan jenjang bawah lebih fokus terhadap bagaimana cara menghasilkan. Jenjang bawah ini lebih mengarah kepada kegiatan operasional perusahaan. Manajemen pelaksana adalah pihak yang bertanggung jawab dalam perencanaan jenjang bawah ini. Fungsi perencanaan, yakni untuk mengimbangi ketidaktentuan dan perubahan, memusatkan perhatian kepada sasaran, memperoleh operasi yang ekonomis, dan memudahkan pengawasan. Organizing. George R. Terry mengemukakan bahwa pengorganisasian adalah tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang, sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien dan memperoleh kepuasan pribadi dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu. Dari definisi tersebut bisa difahami jika pengorganisasian pada dasarnya merupakan upaya untuk melengkapi rencana-rencana yang telah dibuat dengan susunan organisasi pelaksanaannya. Pengorganisasian atau organizing menyangkut penentuan tugas, pengelompokan tugas, mendelegasikan otoritas, dan mengalokasikan sumber daya di seluruh organisasi. Fungsi dari organizing yakni menciptakan struktur formal di mana pekerjaan ditetapkan, dibagi, dan dikoordinasikan. Perencanaan dan pengembangan suatu organisasi yang akan membawa hal-hal tersebut untuk mencapai tujuan. Penugasan tanggung jawab tertentu, pendelegasian wewenang kepada individu-individu tertentu untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Manfaat pengorganisasian, yakni pembagian tugas-tugas bisa sesuai dengan kondisi perusahaan, menciptakan spesialisasi dalam saat menjalankan tugas. Personil dalam perusahaan mengetahui tugas apa yang akan dilakukan. George R. Terry mengemukakan bahwa actuating merupakan usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran perusahaan dan sasaran anggota-anggota perusahaan tersebut. Oleh karena para anggota itu juga ingin mencapai sasaran-sasaran tersebut. Kemudian pelaksanaan terdiri dari staffing. Pada tahap ini bertujuan untuk menentukan keperluan-keperluan sumber daya manusia, pengerahan, penyaringan, latihan, dan pengembangan tenaga kerja, dan motivating. Kegiatan ini mengarahkan atau menyalurkan perilaku manusia ke arah tujuan-tujuan. Kemudian controlling.
Controlling atau pengawasan adalah fungsi manajemen yang berupa penerapan suatu cara yang mampu menjamin bahwa rencana yang telah dilaksanakan telah sesuai dengan apa yang ditetapkan. Pengawasan dapat terjadi dalam dua sisi, yakni pengawasan positif dan pengawasan negatif. Pengawasan positif di mana mencoba mengetahui apakah tujuan organisasi dicapai dengan efektif dan efisien. Sedangkan pengawasan negatif di mana mencoba menjamin bahwa kegiatan yang tidak diinginkan atau dibutuhkan tidak akan terjadi kembali. Pada fungsi pengawasan terdapat 4 tahapan proses yang harus dilakukan, yaitu penetapan standar pelaksanaan di mana pada tahap ini manajer memutuskan standar kerja dan target di masa mendatang yang akan dipergunakan untuk mengevaluasi kinerja organisasi secara keseluruhan atau bagian dari organisasi. Manajer mengevaluasi kinerja yang sebenarnya untuk melihat seberapa menyimpang dari standar yang ditetapkan. Pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan bila pelaksanaan menyimpang dari standar. Langkah terakhir dalam proses pengawasan adalah mengevaluasi hasil. Saya Muhammad Ade Bagus, NIM 4121079. Prinsip-prinsip manajemen. Prinsip manajemen adalah pernyataan yang didasarkan pada kebenaran mendasar dan telah diuji. Prinsip-prinsip ini telah disusun dengan menggunakan observasi dan analisis peristiwa yang dihadapi para pengusaha dalam praktiknya. Dengan kata lain, prinsip-prinsip manajemen dapat diartikan sebagai dasar-dasar nilai yang menjadi inti dari kesuksesan suatu manajemen. Menurut Harry Fayol, pencetus teori manajemen yang berasal dari Perancis, prinsip-prinsip umum manajemen terdiri atas 1. Pembagian kerja, 2. Wewenang dan tanggung jawab, 3. Disiplin, 4. Kesatuan perintah, 5. Kesatuan pengarahan, 6. Mengutamakan kepentingan organisasi, 7. Penggajian pegawai, 8. Pemusatan, 9. Hierarki, 10. Ketertiban, 11. Keadilan dan kejujuran, 12. Stabilitas kondisi karyawan, 13. Prakarsa, 14. Semangat kesatuan. Skill yang perlu dimiliki seorang manajer. Seorang pemimpin dapat dikatakan sukses jika dapat menyelesaikan pekerjaan dan mencapai tujuan yang ditetapkan di awal. Itu sebabnya mampu mengubah fokus dengan cepat tanpa mengabaikan yang lainnya dan menyusun prioritas adalah skill yang diharapkan dari seorang manajer. Dengan segala tanggung jawab yang dipikul, seorang manajer harus mempunyai skill untuk dapat mengatasi segala aspek permasalahan. Berikut skill yang perlu diperhatikan seorang manajer. 1. Kemampuan komunikasi dan sikap yang baik. 2. Kemampuan interpersonal. 3. Mengambil keputusan dan memecahkan masalah. 4. Kemampuan mentorship. 5. Kepekaan.